Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat MGM dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini di acara Curhat MGM ya. Dan pada kali ini kita ketemu dengan Dokter Cinta, Bang Haq, Masya Allah, yang akan membedah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat semua ya. Sampai ke akar-akarnya Bang ya? Atau sampai ke bawahnya akar? Pokoknya yang penting nggak boleh salah diagnosa lah ya. Oh, itu dia ya. Harus tepat diagnosanya dan harus akurat. Kalau tepat, akurat insya Allah. Nah, pada kali ini, Bang, kita langsung aja ke pertanyaan nih. Masya Allah dari sahabat MGM, hamba Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Afwan, Pak Dokter Cinta, sehat keluarga? Alhamdulillah. Masya Allah. Maaf nih mau bertanya, apakah wanita karir itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Gitu. Jadi hamba Allah ini, sahabat kita bertanya, wanita karir itu termasuk kelebihan atau kekurangan? Ini yang menurut Bang Haq gimana nih Bang? Iya, berkarir, baik. Berkarir begini, tidak ada batasan apakah itu harus laki-laki atau nggak boleh wanita. Enggak, masing-masing mereka punya kesempatan di dalam berkarir. Hanya koridornya tidak boleh melebihi pada porsinya. Bahwa suatu saat wanita ini nanti dia punya fungsi yang lebih mulia, yaitu dia harus mengedukasi keturunan. Karena bahasa yang pertama kali dikenal sama anak-anak adalah bahasa ibu. Ya, cinta yang pertama kali dikenal oleh anak-anak adalah cinta ibu. Maka itu fungsi yang lebih utama. Apabila kemudian sang wanita ini kesibukannya lebih dominan kepada karirnya, maka itu kemudian akan kehilangan fungsi yang utama. Tetapi bukan berarti wanita berkarir tidak boleh. Tapi harus dalam koridor masing-masing. Boleh-boleh saja. Nah, karirnya sekarang hanya banyak sekali pilihan. Bukan hanya karir bekerja di kantor, tidak. Karir dalam dunia usaha hari ini sangat banyak sekali peluangnya. Bisa nggak di rumah bisa berkarir? Bisa. Karir bisnisnya bisa meningkat lebih baik? Bisa. Jualan online bisa. Banyak sekali. Dropship per hari ini sangat banyak. Dan pengusaha-pengusaha wanita harusnya tampil lebih memelihara keberadaan dirinya. Gitu, nggak kemudian dia mempublish kemana-mana kehidupannya, kesibukan kemana-mana, akhirnya kan lupa pada kewajiban di rumah. Nah itu akhirnya karirnya nggak tepat. Tapi kalau karirnya sekarang ini nggak harus kemana-mana, bisa nggak? Bisa. Dalam kesibukan di rumah bisa berhasil dalam karir usaha, sangat mungkin saat ini ya, sangat mungkin sekali. Hanya cara-caranya saja yang perlu kita ketahui. Itu sebabnya pengetahuan itu penting aja Kak. Kadang-kadang kita ingin mengharapkan sesuatu, tapi pengetahuan kita nggak sampai, gitu. Maka yang paling utama adalah peningkatan pengetahuan kita. Nah, kita ini kadang-kadang nggak mau belajar, nggak mau tumbuh, tapi harapannya tinggi. Oh, iya. Akhirnya jadi stres kan? Gitu. Di rumah tangga banyak begitu. Kebutuhan ekonomi pengennya terpenuhi, harusnya banyak A, B, C, D, tapi mereka tidak belajar. Gitu. Suaminya nggak belajar, istrinya nggak belajar, keluarganya tidak tumbuh sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan penambahan biaya-biaya. Biaya semakin lama semakin meningkat, tapi kemampuan kerja kita semakin lama semakin turun, gitu kan? Biaya hidup semakin lama semakin besar, gitu. Tapi kemampuan kita semakin kecil. Itu yang harusnya di dalam rumah tangga penting sekali menyamakan sudut pandang. Ini kita mau kemana, karir penting atau tidak, itu harus disamakan dalam sudut pandang. Jadi nanti tidak salah paham. Nanti sang suami menuntut kepada istrinya, kamu ini lebih utama mana sih, keluarga apa karirmu, gitu. Akhirnya terjadi komunikasi yang tidak baik. Sang istri, aku kan memenuhi kebutuhan keluarga juga, Pak, gitu. Kalau nggak ada aku, ayo gimana nanti kebutuhannya terpenuhi nggak? Lihat, orang fokusnya bukan kepada kebahagiaan. Fokusnya kepada pemenuhan kebutuhan, yang itu sebetulnya berbeda-beda ukurannya. Ya menurut orang lain kebutuhan saya sekian, menurut orang lain lagi enggak, saya cukup di bawahnya. Ada yang bilang enggak, saya harus butuh lebih tinggi. Nah orang biasanya lebih fokus kepada itu dibanding kebahagiaan hatinya.
Kalau sudah berbicara dengan kebahagiaan hati, sirna tentang tuntutan kebutuhan. Cuma nanam di belakang pakai beberapa kebun ya, beberapa meter gitu, ada tanaman sana sini, beberapa petak tanaman padi, bisa bahagia nggak begitu? Bisa. Sangat bisa. Nah ini kadang-kadang kriteria kebahagiaannya melenceng kepada materi, bukan di dalam dirinya. Bukan ke intinya ya Bang ya? Bukan ke intinya. Akibatnya nanti kebahagiaannya nggak pernah muncul karena ditutupi oleh begitu banyak keinginan. Jadi keinginan ini memenjara hati, memenjara bahagia. Semakin banyak keinginan, semakin kuat penjaranya. Bahagia nggak pernah keluar. Kenapa? Karena keinginannya makin banyak dan belum terpenuhi. Kenapa sih? Aku nggak puas, aku nggak bahagia, pengennya ini. Saya bahagia kalau itu. Sementara keinginan bertambah terus. Bertambah banyak Sementara selalu. dia nggak tahu cara ngeluarin bahagianya. Gimana coba bisa bahagia hidup begitu? Saya jamin dalam rumah tangga komunikasi nggak akan terbangun. Karena kebahagiaannya dalam tanda kutip ukurannya tadi. Gitu, dalam keinginan-keinginan masing-masing. Harusnya semakin sederhana keinginan, semakin mudah keinginan. Kalau semakin sederhana dan makin mudah keinginan, semakin tercapainya banyak keinginan, semakin bahagianya muncul. Saya pengennya tuh kalau pagi ngopi, ada suasananya yang sederhana. Begitu pagi ngopi, enak banget, bahagia tuh sederhana, mudah gitu. Iya, sederhana. Nah, sederhana. Kalau pulang ke rumah, istri senyum nyambut, seneng, lelah tuh hilang gitu ya. Begitu pulang, ya Allah Umi, kayaknya seneng banget, sederhana. Kalau keinginan-keinginan sederhana itu kita pancing, nanti bahagianya bisa keluar, mudah segala urusan kehidupan. Segala, saya jamin ya, mudah segala urusan kehidupan. Hari ini kan enggak. Iya. Bahagianya nggak bisa keluar, yang dominan adalah keinginan-keinginan, sibuk kepada bagaimana pemenuhan keinginan. Akhirnya kehidupan rumah tangga hilang konsep, anak-anak nggak kurus. Bahkan anaknya mungkin melihat pertarungan ya. Pertarungan orang tuanya, edukasi yang nggak tepat di situ. Bayangkan ya, itu fenomena di sekarang ini gitu, di milenial sekarang ini, sehingga edukasi kepada anak-anak nggak terjadi. Jadi saya katakan karir tidak harus di luar. Iya. Boleh berjaya bisa di dalam. Khadijah itu wanita karir. Dan luar biasa. Beliau memanage kekayaannya luar biasa. Dia butuh ada orang yang mampu memanage kekayaannya. Rasulullah tuh amanah. Orang yang sangat tepat untuk mengatur bagaimana kekayaan Khadijah. Gitu. Jadi karir beliau nggak harus kemana-mana. Gitu ya. Sehingga banyak orang-orang luar dulu juga mempercayakan kepada Muhammad pada waktu itu belum jadi nabi kan. Ini orang terpercaya. Ya Muhammad jualkan barang-barang saya. Ya Muhammad jualkan barang-barang saya. Jadi beliau tuh nggak punya modal. Tapi dikasih orang banyak modal. Dan orang seneng kalau barangnya dijualin oleh beliau. Itu karir. Khadijahnya karir. Rasulullahnya orang-orang yang berkarir. Dan ketemu dalam karir rumah tangga yang luar biasa. Jadi karir boleh, hanya tanda kutip definisi karirnya jangan yang umum. Sehingga harus jadi orang kantoran, pulang malam, anak nangis. Kata suami, yang ngejagain anak siapa sih? Nanti hilang fokus kepada penataan rumah tangga, tapi fokusnya nanti kepada pemenuhan kebutuhan. Yang itu sebetulnya bukan jadi faktor utama. Tapi hari ini orang lihat itu faktor utama. Salah besarnya di situ. Kalau misalkan si perempuannya pengen berkarir di tempat pekerjaan, di sebuah kantor di mana gitu, itu ada tidak celah barangkali itu bisa dengan catatan seperti apa sih Bang? Boleh, yang penting ada persepsi yang sama antara suami dengan istri gitu. Ya, karena kebutuhan kita kurang lebih sekian, maka izinkan aku membantumu ya. Kan aku juga pengen sedekah. Sebetulnya kalau komunikasinya baik akan terjalin dengan baik. Jadi saya tidak merendahkan pendapatan ayah untuk anak-anak, tapi izinkan saya membantu meringankan beban ayah. Kata sang suami, janganlah Neng, aku ingin memuliakanmu. Engkau sudah harus baik menjaga anak-anakku, menjaga hartaku, itu engkau tugasku. Bukan tugasku, aku ini tugasnya bagaimana mendapatkan sesemua kebutuhan-kebutuhan dan tugasmu menjaga itu. Misalnya kata suami begitu, maka harus rela menerima. Tapi kalau kemudian itu menjadi satu konsekuensi bahwa dua-duanya harus berkarir, bekerja, it's okay, hanya perlu kesamaan persepsi dan pandangan. Jangan sampai nanti
terbengkalainya Iya. anak, terbengkalainya urusan-urusan yang lebih penting. Urusan yang lebih penting adalah bukan melayani orang yang di luar. Kan kalau bekerja nih, mohon maaf ya, kalau bekerja itu kan melayani orang-orang semua tuh. Dan dia lupa melayani keluarganya, ya, melayani anak-anaknya, melayani orang tuanya. Karena mereka sibuk keluar melayani orang lain, menjadikan kaya orang lain kan. Lalu lupa bagaimana mengedukasi keluarganya. Selama itu persepsinya sama, konsekuensinya sama-sama paham, it's okay. Jangan melalaikan tugas utama di dalam keluarga. Fokusnya ya. Fokus utamanya di keluarga. Nah, hanya masalahnya gini, orang menganggap bekerja di sana di luar itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, padahal yang paling penting bukan bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Yang paling utama adalah bagaimana saya punya nilai, sehingga dengan nilai ini saya dibayar mahal. Ngerti nggak maksudnya? Saya belum dapat. Makanya apakah itu nilai itu tadi kebahagiaan itukah atau apa gitu? Nilai itu orang sudah punya, kalau dia dipekerjakan dengan nilai yang mahal dibayar. Kalau dia usahanya disenangi banyak orang karena dia punya nilai. Nah, orang tuh lupa meninggikan nilai dirinya lebih utama, lupa itu, lalu dia sibuk menambah nilai orang lain. Orang bekerja itu menambah nilai orang lain. Saya bekerja di perusahaan A, bekerja dengan baik supaya nilai perusahaan itu nambah. Lupa menambahkan nilai sendiri. Harusnya kalau dia menambah nilai dirinya, perusahaan juga bagus. Perusahaan bagus. Nggak perlu di perusahaan orang lain, bahkan dia bisa usaha untuk dirinya. Jadi yang paling penting, yuk setiap rumah itu jadi entrepreneur. Ayahnya jadi direkturnya, istrinya jadi direktur keuangannya, anak-anaknya jadi staff manajemennya, general manager. Dibangun deh gitu. Nggak usah keluar-luar. Saya kalau dihitung dalam pekerjaan, saya nganggur, istri saya nganggur gitu kan. Kenapa nganggur? Ya saya punya usaha. Saya memanage usaha sendiri. Direkturnya anak-anak saya. Gitu. Jadi dibuatlah seperti itu. Gitu. Kalau sudah begitu, nilai itu namanya nilai. Kalau orang sudah punya nilai, nanti nggak perlu berkarir keluar. Karirnya di mana? Di keluarganya sendiri. Usahanya di mana? Usahanya di keluarga sendiri. Bisnisnya di mana? Keluarganya sendiri. Dan sahabat juga tidak perlu memikirkan namanya direktur tuh harus besar. Iya, enggak, besar. jadi ya mungkin tempe gitu ya Bang ya. Tapi kalau dikerjakan berjamaah dengan orang tua kan bisa, oh saya direkturnya nih gitu. Itu perlu edukasi tumbuh ya, karena kan direktur itu sebuah tanggung jawab. Diberikan kepada mereka tanggung jawab dalam operasional. Sejak kecil usaha itu dibangun, diberikan tanggung jawab. Nanti udah besar tidak kaget. Dibanding sudah besar nanti kemudian kita diberikan jabatan direktur, dia malah kebingungan. Gitu. Jadi bertumbuh. Nggak jadi masalah dari kecil. Nggak ada usaha tiba-tiba ujung-ujungnya besar. Dan pasti statistik begitu. Usaha yang besar, tiba-tiba besar, itu gampang sekali tumbang. Statistik sudah membaca itu. Masya Allah. Makasih nih Dokter Cinta, Masya Allah. Jelas sekali ya sahabat semuanya tentang wanita kartu, kelebihan atau kekurangan, dan semoga ini bermanfaat. Kalau saya tadi malah ikut belajar nih Bang. Dan seperti Bang, iya Masya Allah terbuka pikiran, dan semoga ini juga membuka pikiran sahabat semuanya di manapun Anda berada. Kalau dirasa videonya bermanfaat, jangan lupa share, dan sampai jumpa di sesi kita Curhat MGM yang berikutnya. Seperti biasa, Bang Hak, di mana jodohmu, MGM menemanimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku semangat berjuang untuk menjemputmu di sana.